Berdiri. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Telah dimulai. Berdoa selesai. Bersiap kepada Ibu Guru. Salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, kita mau absen dulu ya. Sekretaris mana? Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu, hadir semua. Oke, baik. Terima kasih. Ya, ini saya senang ya kalau setiap hari seperti ini semuanya hadir, kehadirannya juga baik, jadi pelajaran pun jadi lebih baik. Baik, sebelum masuk ke materi teks biografi, kita akan mengingat dulu pembelajaran yang sudah kita lakukan minggu yang lalu. Saya mau mengetes dulu daya ingat kalian. Masih ingat nggak pelajaran yang lewat? Ya, saya kasih 2 pertanyaan aja. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan teks negosiasi? Siapa yang jawab? Saya, Bu. Oke, Naila, silakan. Perkenalkan, nama saya Naila Nurkairana. Izin menjawab, teks negosiasi adalah teks yang menggambarkan proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Iya, baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, untuk mengingat pelajaran yang sudah lewat. Struktur dari teks negosiasi, siapa yang mau menjelaskan? Reja. Nama saya ini teks negosiasi memiliki 4 struktur bagian. Yang pertama yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Iya, ada 4 struktur teks negosiasi. Orientasi, pengajuan, penawaran, dan diakhiri dengan nah, kalian sudah buat tugas-tugasnya. Saya sudah lihat itu video-videonya bagus-bagus sekali. Ya, jadi pelajaran yang sudah lewat itu harus diingat juga agar kita bisa mengetahui tentang apa itu teks negosiasi. Nah, untuk hari ini kita akan masuk pembahasan materi baru dengan judul memetik keteladanan dari biografi pahlawan. Nah, kita masuk bab 5. Ya. Oke. Ya. Kita masuk materi baru yaitu memetik keteladanan dari biografi pahlawan. Nah, sebelum kita membahas ini lebih dalam lagi, kita harus paham dulu. Ya, kita lihat dulu di buku itu ada pertanyaan pemantik. Coba kalian lihat, nampak pertanyaan pemantik? Ada dulu. Ya, kita lihat yang pertama. Apa yang kalian ketahui tentang biografi? Siapapun boleh, ayo. Oke, silakan. Biografi adalah teks yang mengisahkan kehidupan dan perjalanan seseorang. Iya, baik, terima kasih ya. Ada lagi yang lain? Ada yang mau? Iya, biografi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang biografi. Bio itu artinya hidup, tapi artinya perjalanan. Kalau kita jelaskan, biografi adalah perjalanan hidup seseorang. Ya, dari awal dia hidup sampai dia meninggal ataupun sampai dia sukses. Nah, siapa yang bisa kita tuliskan biografinya? Contohnya adalah pahlawan. Sesuai dengan judul bab kita pada pagi hari ini, memetik keteladanan dari biografi pahlawan, di mana kita nanti akan mencari prestasi-prestasi yang sudah diukir oleh para pahlawan yang ada di khususnya Indonesia dan secara umum di dunia. Tapi kita khususkan dulu Indonesia karena banyak juga di Indonesia yang memang
Yang terbuka dan cerdas bisa jadi teladan bagi kita. Ya, kita lihat dulu siapa-siapa nanti tokoh-tokoh itu nanti. Jadi yang penting kamu paham dulu bahwasanya biografi itu adalah perjalanan hidup seseorang. Nanti kita akan pelajari. Kita ambil sisi baik, sisi positif dari tokoh biografi tersebut. Nah, sesuai dengan tujuan pelajaran kita hari ini, apa tujuan pembelajaran kita? Memahami Semuanya? biografi dan mendiskusikan karakteristik teks biografi. Iya. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami pengertian teks biografi Dan mendiskusikan karakteristik biografi. Baiklah anak ibu, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada bab ini. Kita bisa melihat bahwasanya nanti kalian harus bisa memahami apa itu biografi dan kalian harus mendiskusikan nanti secara kelompok siapa tokoh biografi yang kalian senangi dengan membuat teks biografi. Paham tujuan pembelajaran kita? Nah, semuanya ini. Sudah paham dengan tujuan pembelajaran kita? Harus semangat dong kalau belajar. Ya, baik. Kita masuk pertanyaan pemantik yang kedua. Tadi kan bukunya. Saya boleh memberikan kalian itu menggunakan gadgetnya ya untuk mencari sumber informasi. Jadi cepat-cepat dia dapat tunjukkan kamu tulisan. Sudah? Kita mulai pertanyaan pemantik kedua. Siapa yang tercepat? Apa saja manfaat yang dapat kalian dapatkan setelah membaca biografi? Apa kira-kira manfaat? Siapa yang mau menjawab? Oke. Ya, tadi kelompok ini aja terus ya. Silakan. Saya Federico Warila menjawab. Manfaat yang dapat kita dapatkan setelah membaca biografi yaitu kita dapat mengenal tokoh tersebut dan kita juga bisa meneladani karakter pembunuh sang tokoh melalui pengalaman atau kisah hidupnya. Iya, benar sekali. Terima kasih ya, Abel ya. Jadi, kalau kita mempelajari tokoh biografi pahlawan yang kita senangi, kita bisa ambil teladan dari beliau. Nanti kita ambil contohnya siapa bisa. Contohnya misalkan B.J. Habibie. Banyak sekali hal positif yang bisa kita dapatkan dari sosok biografi Bapak B.J. Habibie. Nanti kalian gali lebih dalam lagi apa kira-kira teladan yang bisa kita petik sehingga dia bisa menjadi inspirasi bagi kita, jadi contoh bagi kita. Nah, selama ini kan kita kalau belajar yang kita jadikan fans itu kebanyakan fansnya tuh artis ya. Kalau nggak artis, penyanyi ya kan. Kalau nggak penyanyi biasanya siapa yang jadi fans? Pelawak. Nah, jarang sekali yang ngefans dengan tokoh-tokoh biografi pahlawan. Makanya sekarang pahlawan-pahlawan ini sudah banyak yang terlupakan jasa-jasanya. Karena kita tidak meneladani lagi sosok positif yang ada pada pahlawan kita. Jadi inilah yang mau kita ulang lagi bagaimana supaya kita bisa mengambil teladan dari tokoh biografi yang akan kita bahas kembali. Baik, pertanyaan pemantik ketiga sebelum kita masuk ke diskusi kelompok. Pertanyaan pemantik ketiga, apa ciri-ciri atau karakteristik teks biografi? Silakan. Oke, nggak mau kalah dia sama kelompok itu. Perkenalkan, nama saya Kaila. Ya. Ciri-ciri teks biografi yaitu satu, membuat fakta. Fakta ini tidak melalui berupa statistik, melainkan terdapat beberapa pengalaman tentang tokoh yang dituliskan. Yang kedua, memiliki konflik dan masalah. Yang ketiga, memiliki struktur dan kerangka waktu yang jelas. Yang keempat, memiliki pesan pembelajaran. Yang kelima, terpaku pada sejarah. Yang keenam, memiliki setting tepat. Baik, terima kasih. Anak-anak ibu semuanya, pertanyaan pemantik yang 3 kali nanti setelah kalian selesai pulang ke rumah itu dituliskan kembali dalam sebuah catatan.
Bisa? Lebih paham lagi. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke diskusi ya. Saya membagi kelompoknya ini karena kemarin sudah kita berjanji membagi kelompok menjadi 5 kelompok ya. Baik, saya kelompok 1 mana? Ya, kelompok 1. Baik, kelompok 2. Ya, kelompok 3, 4, 5. Nah, kira-kira udah ada nggak nama kelompoknya? Baik, saya mencoba di kelompok 1 dulu. Apa nama kelompoknya? Kelompok Soekarno. Oke, mantap. Jadi nanti teks yang mau didiskusikan adalah tentang biografi Pak Soekarno. Ya, baik. Kelompok 2. Ki Hajar Dewantara di Bapak Pendidikan. Bagus. Nanti diskusi tentang tokoh biografi Bapak Hajar Dewantara. Kelompok 3. Kartini ya. Kartono nih Kartini. Baik. Kelompok 3 Kartini. Baik. Kelompok 4. Suatu. Pembangunan. Oke, tidak masalah juga ya. Sudah ada. Kita akan belajar. Kelompok 5. Posisi saya. Beja Bibi. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, langsung saja biar pembelajaran ini lebih menarik. Saya akan kasih waktu 15 menit kalian untuk berdiskusi, yaitu tentang karakteristik teks biografi dari tokoh yang sudah kalian sebutkan tadi masing-masing kelompok. Ya, nanti hasil diskusinya kalian akan presentasikan ke depan kelas. Sudah paham kan? Karena kan sudah saya kasih minggu yang lewat juga bagaimana poin-poinnya untuk presentasi. Jadi nggak saya ulang lagi. Nah, ini kita langsung masuk ke tugasnya, mendiskusikan karakteristik teks tokoh biografi pahlawan yang sudah kalian pilih dan kalian senangi. Nah, anak-anakku semuanya, dalam mencari sumber informasi, kalian tidak hanya mengandalkan buku pakai saja. Oke? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya dalam pelajaran bahasa Indonesia, karena ini berkaitan dengan teks dan banyak teori, kalian boleh gunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran. Kan semuanya punya handphone kan? Ya. Jadi kita manfaatkan handphone ini itu hal-hal positif. Ya, jangan hanya untuk buat story, buat TikTok, apalagi buat apa semuanya yang ada di media sosial kalian, untuk bermain-main foto, main game, jangan. Ya, kita harus bisa manfaatkan handphone kita untuk menjadi alat pembelajaran sebagai media pembelajaran. Baik, aplikasi apa itu ya? Ada Google, YouTube, Kurnas, dan aplikasi-aplikasi yang lain yang memang menunjang daripada pembelajaran. Jadi jangan andalkan buku pakai meja. Kalian boleh menggunakan aplikasi pembelajaran kalian untuk mencari sumber tokoh biografi yang sudah kalian pilih tadi, buat dalam sebuah catatan. Oke, saya kasih waktunya 15 menit sebelum kalian presentasi, diskusikan. Bisa? Bisa. Oke, silakan bekerja. Dia lingkungan keluarga keraton Jakarta. Dari usianya 40 tahun. Susah.
Jangan lupa ya ibu nama kelompoknya ya. Ya, Bu. Saya kasih waktu 15 menit aja. Buat dia dalam bentuk tertulis, nanti kita presentasi. Lima menit lagi ya. Ya, Bu. Gracias. Kayaknya udah selesai nih. Cepat dari yang ibu. Ya, ya langsung aja. Siapa yang kira-kira kelompok mana presentasi? Oke, baik, tepuk tangan dulu. Iya, boleh. Yang seperti ini yang ibu suka. Jadi juga memang dipersiapkan dari di rumah, jadinya sudah ready, cepat gitu. Oke ya, perkenalan dulu kelompok berapa masing-masingnya perkenalan, nanti siapa yang membacakan hasil presentasinya kelompoknya suaranya harus jelas. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Penasaran kan? Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Nela Nur Kairana. Nama saya Geria Riza. Saya Adesita Naila. Nama saya adalah Nama saya Desi Nafdiyati. Nama saya Reno Purnama. Nah, materi kami kali ini yang sudah kami diskusikan tentang biografi pahlawan yang pastinya yang kami sukai yaitu R.A. Kartini. R.A. Kartini pejuang emansipasi wanita. R.A. Kartini dilahirkan pada tanggal 21 April 1879 di Mayang, Jepara, Jawa Tengah. Ia merupakan keturunan salah satu bangsawan dari tanah Jawa kala itu. Oleh sebab itu, ia diberi gelar R.A. Raden Ajeng di depan namanya. Gelar itu sendiri yaitu Raden Ajeng dipergunakan oleh Kartini sebelum ia menikah. Namun, ketika Kartini sudah menikah, maka gelar kebangsawan yang dipergunakan berubah menjadi R.A. Raden Ayu menurut tradisi Jawa. Lahir dari keluarga bangsawan membuat R.A. Kartini memperoleh pendidikan yang baik. Ia disekolahkan di ILS yaitu Europe Leger School. Di sini beliau mempelajari bahasa Belanda dan menuntut ilmu sampai dengan usianya 12 tahun. Namun, kebiasaan dan adat kala itu, wanita yang dianggap mempunyai umur cukup harus tinggal di rumah dan di pinggir. R.A. Kartini lalu terpaksa memendam keinginan untuk sekolah tinggi. Untuk menghilangkan kebosanan selama di pinggir, R.A. Kartini lantas gemar membaca. Ia membaca buku dan surat kabar berbahasa Belanda. Dengan banyak membaca, pemikiran Kartini pun semakin luas. Kartini mulai membandingkan keadaan wanita Barat dan wanita Indonesia. Disinilah R.A. Kartini mulai tertarik untuk mengubah dan berusaha memajukan perempuan pribumi. Nah, sekian dari presentasi kami. Yang bisa kita ambil, kita itu janganlah bosan belajar. Walaupun perempuan di kala dulu itu sangat terbatas pendidikannya, kita harus tetap rajin membaca, teman-teman. Nah, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ dulu ya, di situ dulu. Ya. Ini karena kelompok 1 masih perdana ini ya. Ya, saya tertarik nih dengan pemilihan tokoh Kartini ya, seorang pejuang pahlawan wanita Indonesia yang memang sangat fenomenal. Dan baru-baru ini juga kita peringati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April 2024. Baru aja kita peringati. Nah, ada hal yang menarik tentunya yang bisa kita petik dari sosok biografi Raden Ajeng Kartini. Sebelum itu, saya mau tanya dulu nih sama kelompok kelompok 3. Apa yang membuat kamu tertarik memilih tokoh biografi R.A. Kartini? Saya akan menjawab. Tadi kan sudah disebutkan. Apa yang bisa kita ambil dari beliau itu? Gitu. Silakan. Ya, kamu saja boleh. Dari R.A. Kartini kita belajar, walaupun perempuan itu di saat dulu tidak boleh berpendidikan tinggi, kita jangan mau dipandang rendah, kita jangan mau dibodoh-bodohi. Jadi kita tetap harus belajar supaya gimana kita ke depannya bisa tidak seperti itu aja gitu. Jadi kita belajar membaca, belajar yang lain supaya laki-laki itu tidak memandang rendah kita walaupun kita tidak berpendidikan tinggi. Oke, baik. Ya, menarik ya. Jadi zaman dulu itu pendidikan itu kan nggak semuanya bisa dapat. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkan pendidikan. Maka timbullah pemikiran dari pahlawan biografi pahlawan R.A. Kartini yang sudah dituliskan dalam biografi itu bagaimana dia memperjuangkan agar perempuan bisa sekolah. Nah, itu dia. Jadi
sosok Kartini ini memang benar-benar menjadi inspirasi pada kala itu dan sampai sekarang. Kenapa? Karena berkat beliau, perempuan-perempuan masa kini ini sudah bisa bebas dalam mengecap hari ini. Itu dia. Nah baik, jadi kita sudah tahu kalau R.A. Kartini ini memang sosok yang berinspirasi bagi kita. Nah kira-kira di zaman modern ini apa yang bisa kita lakukan agar bisa meneruskan perjuangan dari R.A. Kartini? Karena kita gak zaman penjajahan lagi. Kira-kira bagaimana perempuan masa kini bisa lagi untuk di masa yang sekarang ini untuk terus melanjutkan perjuangan dari Ibu Kartini? Siapa yang mau jawab? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, silakan. Kita harus rajin belajar serta semangat yang penuh supaya kita itu bisa berpendidikan tinggi. Untuk mencapai pendidikan tinggi itu ya kita harus rajin, semangat belajar, jangan pernah mengeluh, ingat ke depannya gitu. Jadi supaya untuk mencapai pendidikan tinggi kita harus melakukan itu semua. Iya, dan yang paling utama adalah bersyukur. Bersyukur ya. Ditambahkan di situ kata syukur. Kenapa? Seperti yang saya katakan, perempuan masa kini itu bebas berinovasi. Salah satunya kalau kamu belajar memang harus banyak belajar dan juga harus banyak bersyukur. Bahwasanya pendidikan itu sudah sangat gampang untuk dikerjakan. Karena belajar juga udah mudah. Nggak mesti harus pakai aja. Belajar dari rumah juga bisa. Pakai handphone, belajar dari kan gitu. Jadi semua sekarang sudah dipermudah. Jadi sangat menyedihkan ketika kita di zaman sekarang itu masih ada yang malas untuk belajar. Padahal akses pembelajaran itu banyak sekali. Kita bisa mencari tahu semua yang ada di dunia ini melalui internet. Kita bisa akses kemanapun yang kita mau. Jadi nggak ada pembatasan lagi. Nggak ada istilah laki-laki perempuan, nggak ada, semua sama. Semua bebas untuk belajar. Karena ada istilah long life education, belajar sepanjang hayat. Jadi belajar itu terus menerus, bukan hanya sekarang. Oke, baik. Sudah baik sekali ya kelompok 3 presentasinya. Sebelum mereka menutup, saya mau umpan balik dulu dari kelompok lain tentang kelompok 3. Silakan, siapa yang mau berkomentar? Oke, satu-satu dulu. Ya, kamu dulu. Baik, yang mana? Apa namanya? Dari hajar wawancara ini mengucapkan kepada persebaran kami kemarin sehingga perhatian saya pada presentasi. Baik, tepuk tangan dulu. Ya, satu orang lagi. Berikan umpan balik dulu untuk kelompok 3. Ya, silakan. Saya mempelajari kelompok R.A. Kartini. Bahwasanya kelompok R.A. Kartini sangat kompak dan sangat bagus dalam menyampaikan materinya mereka. Iya, terima kasih. Sangat kompak katanya kalian ya. Iya, baik, terima kasih sekali lagi. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Anak-anakku semuanya, terima kasih ya untuk hari ini karena waktu kita juga sudah habis ya. Sebelum ibu tutup pembelajaran kita hari ini, saya mau melihat dulu refleksi dari kalian tentang pelajaran hari ini. Siapa saja pun boleh memberikan refleksi ya, bagaimana tentang pelajaran hari ini. Untuk kelompok lain yang belum presentasi, kita akan lanjutkan minggu depan ya. Tetap buat yang terbaik. Jadi nanti ketika presentasi semuanya bisa mengerti keteladanan dari tokoh-tokoh geografi yang sudah kau pilih. Siapa yang mau refleksi dulu? Oke, silakan Nak. Perkenalkan, nama saya Akila Fikri dari kelompok 4. Ingin mengatakan bahwa pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena pembelajaran hari ini tidak hanya menggunakan buku saja, melainkan menggunakan media online atau media sosial dari Google maupun YouTube. Oke, terima kasih.
Fikri, pembelajaran hari ini menyenangkan karena kita tidak hanya menggunakan mencari sumber itu hanya dari buku paket, tapi kita bisa menggunakan aplikasi dalam pembelajaran. Ya, terima kasih nih, refleksinya baik sekali. Ya, satu orang lagi yang mau merefleksikan. Siapa satu lagi? Ayo, untuk penutup, satu orang lagi refleksikan pembelajaran hari ini. Kira-kira apa yang kamu ingin refleksikan? Silakan. Ayo. Satu lagi, yang cewek dong. Ayo kamu aja Kak. Ini dong. Ayo. Ya silakan aja. Apa yang kamu rasakan pelajaran hari ini? Saya kelompok dengan Merefleksikan. tentang pembelajaran hari ini. Bahwasanya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kita dapat mengetahui tentang apa itu biografi pahlawan. Ya, boleh ditambahkan ya dari rombongannya. Silakan. Saya menambahkan, refleksi kali ini saya sangat senang karena saya dapat mempelajari kehidupan dan kontribusi tokoh-tokoh berpengaruh. Karena teks biografi yang ditulis dengan baik dapat memberikan wawasan, inspirasi dan pemahaman bagi yang mendengarkan maupun bercerita. Iya, terima kasih. Luar biasa ya kelas ini ya. Ya, saya juga merasakan seperti itu. Bahwasanya pembelajaran ini sudah kalian lakukan dengan sangat baik. Di mana kalian bisa berkolaborasi mengerjakan tugas-tugas yang diberikan secara kompak. Ya, jadi pelajaran itu lebih menyenangkan dan kalian menjadi lebih aktif. Ini sudah terbukti dengan kalian bisa berpresentasi hasil dari diskusi kalian itu dengan sangat baik. Ya, juga komunikasi kalian kali ini semakin hari semakin bertambah baik lagi. Saya bisa merasakan hari demi hari bagaimana kalian bisa tampil percaya diri dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sehingga kalau ini terus kita latih akan menambah wawasan bagi kalian, juga akan menambah proses untuk pengembangan kompetensi yang ada pada diri kalian. Ya, baiklah anak ibu, saya akan mengingatkan untuk pembelajaran kita yang lewat. Jangan lupa lihat buku paketnya dulu sebelum kita tutup. Kita akan masuk ke bagian B, itu pelajaran yang akan datang. Jadi kalau dilihat, yaitu menganalisis teks rekor untuk menemukan gagasan pikiran dan pesan, halaman 125. Jadi pertemuan kita berikutnya selanjutnya nanti kali kita akan bahas bagian D. Sudah catat? Sudah. Dan jangan lupa PR-nya itu halaman 124 yang ada pada tabel. Silakan dibuka. Sudah? Sudah? Baik. Baiklah anak ibu semuanya, sebelum ibu tutup pembelajaran kita kali ini, kita mau SBB dulu. Karena cepat dari tadi kita SBB tepuk tangannya ya, yang belum pernah kita buat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bisa? Bisa? Oke, saya ulang. Saya dulu, baru kalian. Tepuk 1, tepuk 2, 1, 2, tepuk 3, 1, 2, 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke? Baik. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5.